Terima kasih Pak Ketua, yang kami hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu para anggota yang kami muliakan, para pejabat eselon 1 dan 2 yang Kementerian Pertanian yang berkesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, izinkan para pimpinan dan anggota kami menyampaikan merefresh kembali berkait dengan program kita di 2022 sebagai berikut. Lanjut tayangan. Kami laporkan bahwa tema RKP yang harus kami acu di dalam menetapkan program dan kegiatan serta prioritas-prioritas nasional dan program prioritas yang sudah menjadi garis yang harus kami ikuti untuk program di Kementerian Pertanian sebagai berikut. Tema RKP kita adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang tentu ini fokus kepada prioritas nasional nomor 1 itu berkait dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Lanjut saja. Nah, dalam prioritas nasional nomor 1 itu ada 2 program prioritas yang harus kami acu untuk nanti dijabarkan kepada program Kementerian Pertanian serta kegiatannya, yaitu program prioritas nomor 3 berkait dengan peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan. Di view Mas, di view, presentasinya di view. Yang kedua adalah program prioritas nomor 6, itu berkait dengan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Berdasarkan kedua hal tersebut, dengan prioritas nomor 1 dan program prioritas nomor 3 dan 6, kami jabarkan menjadi 5 program di Kementerian Pertanian. Program nomor pertama adalah berkait dengan ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Program kedua adalah program nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian yang ketiga adalah program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat adalah program pendidikan dan pelatihan, dan kelima adalah program dukungan manajemen. Izinkan kami menyampaikan rancangan program utama kita di 2022 sebagai berikut. Lanjut. Berkait dengan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan, ini adalah alokasi terbesar dari kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian, yang tentu diampu oleh Ditjen Teknis dan Komoditas serta badan-badan terkait yang menyangkut masalah dukungan terhadap ketersediaan akses dan konsumsi pangan kita. Yang pertama adalah kita fokus kepada pengembangan padi, jagung, kedelai, dan beberapa pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan kita. Kemudian kita fokus seperti halnya kesimpulan rapat kita, beberapa rapat di yang terdahulu, arahan Komisi 4 DPR RI, kita fokus juga kepada strengthening atau penguatan perbenihan dan perbibitan, baik itu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Kemudian juga yang berkait dengan hortikultura, perkebunan, berkait dengan peternakan, prinsipnya adalah bahwa peningkatan produktivitas dan produksi menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketersediaan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa fokus daripada program ini menjadi yang utama. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan bahwa pada program inilah alokasi anggaran terbesar kita alokasikan. Yang kedua berkait dengan program nilai tambah dan daya saing industri, itu diampu oleh Ditjen Komoditas karena kita memiliki direktorat pengolahan dan pemasaran hasil di masing-masing ini yang akan mengampu hilirisasi daripada produk-produk pertanian hulu yang sudah kita produksi. Kegiatannya menyangkut masalah dukungan alsintan pasca panen dan pengolahan, kemudian pengolahan dan pemasaran hasil itu sendiri, kemudian pengembangan juga benih perkebunan karena ini untuk perkebunan masuk di dalam konteks peningkatan nilai tambah dan daya saing berkait dengan utamanya untuk perkebunan rakyat kita. Pengembangan kawasan perkebunan dan penyediaan sarana prasarana pendukung program korporasi pertanian kita. Yang ketiga berkait dengan riset dan inovasi ilmu pengetahuan,
kami fokuskan pada perakitan varietas baru unggul untuk tanaman pangan, hortikultura, bun dan peternakan, di samping juga mendiseminasikan atau menyuluhkan hasil-hasil terdahulu berkait dengan varietas-varietas unggul untuk diperbanyak menjadi benih-benih yang punya potensi besar, sebagaimana juga arahan Komisi 4 untuk di setiap provinsi kita mengadakan balai-balai benih untuk memperkuat daripada perbenihan kita, didukung dengan varietas unggul yang dihasilkan Badan IBANG. Yang kedua adalah perakitan teknologi budidaya, perbanyakan benih sumber, dan hilirisasi inovasi teknologi pertanian. Yang keempat, program pendidikan dan pelatihan. Kami laporkan Pak Ketua, para pimpinan dan anggota yang kami muliakan, kami fokus kepada bimbingan teknis yang bersifat vokasional di dalam mendukung semua dijen teknis, ya seperti halnya juga direkomendasikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 4 untuk meningkatkan ini dan memerankan pimpinan dan anggota di dalamnya di dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui bimbingan teknis. Kemudian juga di situ ada kegiatan yang bersifat penyuluhan, pelatihan, dan juga operasional daripada penyuluh kita di dalam kerangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyuluhan. Di samping juga pendidikan utamanya dan pelatihan vokasi yang sudah kami sampaikan tadi. Yang berikutnya adalah dukungan manajemen yang berkait dengan upaya-upaya kita untuk mendukung semua kegiatan teknis yang ada di setiap dijen teknis dan badan di dalam kerangka untuk koordinasi, fasilitasi, kemudian juga legislasi yang tentu sangat penting di dalam kerangka kita memperbaiki berbagai hal yang berkait dengan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Ini yang berkait dengan rancangan program kami, kita semua, dan izinkan berikutnya adalah menyampaikan target produksi komoditas utama tahun 2022 sebagai berikut. Untuk tanaman pangan, padi kita mentargetkan 55,2 juta ton, jagung 20,1 juta ton, kedelai 0,2 juta ton. Untuk hortikultura, bawang merah kita targetkan 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, bawang putih 91 ribu ton, kakao 780,9 ribu ton. Kemudian tanaman perkebunan yang lain, kopi kita targetkan 795,45 ribu ton, kelapa 2,86 juta ton, gula tebu 2,3 juta ton, dan daging sapi kerbau 0,44 juta ton atau 444,55 ribu ton. Dari target itu kami mengalokasikan berbagai anggaran kita di masing-masing program sebagai berikut. Yang pertama berkait dengan program ketersediaan dan akses dan konsumsi pangan berkualitas, kami alokasikan 6,8 triliun rupiah. Untuk nilai tambah dan daya saing industri, kami alokasikan 1,65 triliun rupiah, program riset dan inovasi 315 miliar rupiah, program pendidikan dan pelatihan vokasi 754 miliar rupiah, dan dukungan manajemen 4,9 triliun rupiah, dan total pagu anggaran kita di 2022 adalah 14,45 triliun rupiah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, berdasarkan sumber dana per fungsi per unit eselon 1, kami sampaikan laporannya sebagai berikut. Masing-masing eselon 1 dari 14,451 triliun rupiah, Sekretariat Jenderal dialokasikan 1,598 triliun, Inspektorat Jenderal 97,7 miliar, Dijen Tanaman Pangan 2,19 triliun, Hortikultura 985 miliar, Dijen Perkebunan 1,18 triliun rupiah, Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan 1,61 triliun rupiah, Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian 3,01 triliun rupiah, Badan IBANG Pertanian 1,29 triliun rupiah, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 1,05 triliun rupiah, Badan Ketahanan Pangan 445,9 miliar rupiah, dan Badan Karantina Pertanian 1,01 triliun rupiah. Demikian hal-hal yang berkait dengan program serta penganggarannya. Mohon kami diizinkan untuk slide nomor
berkait dengan isu aktual, izinkan kami melaporkan yang berkait dengan iklim yang harus kita antisipasi berkait utamanya dengan iklim basah yang menghadang kita di 2021 ini. Bapak Ibu para pimpinan dan anggota yang kami muliakan, ini adalah prediksi global iklim global kita terkini, update 1 November 2020 yang kami ambil dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sebenarnya ini juga merefer dari International Research Institute di Columbia yang selalu direfer oleh berbagai institusi berkait dengan prediksi global. Kalau lihat grafiknya ini Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Ketua, Bapak Ibu pimpinan dan anggota, ini adalah semua model prediksi yang disampaikan oleh IRI ini. IRI ini International Research Institute yang berkait dengan climate. Nah, semuanya berada pada posisi di bawah titik nol. Itu artinya bahwa ini adalah tahun basah saat ini. Nah, lebih jelas lagi di sebelah kanan ini grafiknya, dari saat ini sampai nanti Maret itu masih ada sampai April, mohon maaf sampai April, ini garis 50 ini adalah garis normal, iklim normal. Kemudian yang biru ini adalah berkait dengan La Nina, sehingga La Nina ini akan kita hadapi diprediksi sampai dengan April tahun depan. Kemudian setelah itu akan muncul lagi tahun normal, bulan-bulan normal setelah itu. Itu yang akan menjadi dasar iklim global kita. Lanjut, kemudian prediksi ini kemudian digunakan oleh BMKG untuk memprediksi iklim di Indonesia sebagai berikut, utamanya di bulan November dan Desember 2021. Ini sudah diplot oleh BMKG di mana wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi 150 sampai 300 mm per dasarian per 10 harian, ini berbagai provinsi sudah diidentifikasi. Kemudian wilayah dengan peluang curah hujan lebih dari 70% itu juga sudah dipetakan oleh BMKG. Kemudian wilayah yang perlu diwaspadai untuk berpotensi banjir pun sudah ada prediksinya. Nah, berdasarkan inilah nanti kita akan menggunakan data ini sebagai bagian kita untuk melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi daripada La Nina yang kita hadapi saat ini. Lanjut, upaya-upaya adaptasinya Bapak Ibu sekalian ini kami presentasikan untuk kedua hal, tidak saja untuk basah tetapi juga untuk kering, karena ke depan kita harus punya standar untuk menghadapi perubahan iklim. Salah satunya adalah kita harus mempersiapkan secara konkret kantong-kantong air dalam bentuk embung maupun damparit atau seterusnya untuk menampung air. Tadi Pak Ketua juga menyinggung di beberapa pembicaraan yang berkait dengan irigasi pun kita harus hemat air. Setelah kita tampung pada saat musim hujan, kita gunakan di musim kemarau, itu pun juga pemanfaatnya harus secara hemat. Salah satu aplikasinya adalah irigasi tetes, irigasi perpipaan, itu kita catat sebagai upaya-upaya untuk efisiensi irigasi. Kemudian penggunaan benih disesuaikan dengan kondisi iklimnya, kondisi cuacanya. Kalau itu basah berarti dominan varietas yang tahan terhadap kondisi genangan. Kalau berkaitan dengan kering, El Nino pada saatnya nanti, biasanya Bapak Ibu sekalian kalau sudah La Nina akan muncul El Nino. Nah, itu juga harus kita siapkan untuk varietas-varietas yang tahan kering. Kemudian juga kita mengangkat diversifikasi pangan lokal dengan maksud bahwa kita tidak juga hanya energi kita pada padi, jagung, kedelai, tapi juga pangan lokal ini akan menjadi upaya kita untuk, karena ini pemanfaatan dari segi air cukup lebih rendah dibanding kalau kita upaya melalui sawah, padi sawah. Ini mitigasinya juga sudah kami siapkan. Intinya adalah bagaimana mengurangi pemanasan global di sektor pertanian. Seperti misalnya secara konkret di peternakan, kotoran hewannya kita proses menjadi pupuk kandang maupun biogas, itu bagian penting dari mengurangi global warming. Lanjut. Langkah operasional yang lain berkait dengan La Nina secara khusus kami sudah klasifikasikan ini Bapak Ibu sekalian. Kita perlu memetakan wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir, itu yang utama. Kemudian kita gunakan early warning system yang selalu rutin dipantau oleh dari informasi BMKG, kita gunakan prediksinya BMKG.
Kemudian juga kita menerapkan gerakan Brigade La Nina, ini berkait dengan upaya-upaya mencegah atau menanggulangi daripada banjir, menggunakan benih yang tahan genangan, diantaranya ada Impara 1 sampai 10, Impari 29 dan seterusnya. Optimalisasi pasca panen, karena biasanya untuk mengeringkan para petani kesulitan ini, maka tentu dryer dan pengering lainnya sangat diperlukan oleh mereka. Kemudian rehabilitasi yang berkait dengan irigasi maupun drainasi ini penting untuk bisa menanggulangi daripada banjir kita. Itu upaya-upaya Bapak Ibu sekalian yang berkait dengan menghadapi La Nina yang saat ini sedang kita hadapi. Demikian Pak Ketua.